Jonathan Christie membawa nama Indonesia masuk kembali ke dalam daftar juara tunggal putra All England setelah 30 tahun, Minggu 17 Maret 2024. Pada laga puncak di arena Birmingham, Inggris, Jojo mengalahkan rekan senegaranya Anthony Sinisuka Ginting dengan skor 21-15, 21-14. Pada nomor ganda putra, pasangan Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mempertahankan gelar juara setelah menang atas pasangan Malaysia, Erontia Sokwuyik dengan skor 21-16, 21-16. Bagaimana cerita di balik panen kemenangan Jonathan Christie dan Fajar Alfian Muhammad Rian? Lalu berapa jumlah kemenangan Indonesia di All England sejak 1968 hingga 2023? Momen All Indonesian Final antara Jojo dan Anthony sama seperti ketika Haryanto Arbi mengalahkan Ardi Bernardus Wiranata di tempat yang sama pada final All England 1994. Itulah gelar terakhir tunggal putra Indonesia dalam turnamen berusia 125 tahun ini sebelum Jojo menjuarinya 30 tahun kemudian. Pertandingan yang berlangsung 55 menit kemarin menjadi final pertama di All England bagi kedua pemain yang pernah berbagi kamar di asrama pada masa awal latihan di Pelatnas Cipayung. Jojo mengatakan melawan teman yang berlatih setiap hari tak membuat upayanya untuk menang menjadi lebih mudah. Akan tetapi ia sedikit terbantu dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan Anthony, termasuk kesalahan beruntun saat smash. Di sisi lain, Jojo bermain lebih tenang hingga bisa bertahan dari serangan rekannya itu. Pertemanan mereka diperlihatkan ketika Jonathan meminta Anthony memegang trofi bersama-sama di podium saat pemotretan. Dengan kerja keras itu dan momen baik di All England, Jonathan bersama Anthony akan memiliki bekal untuk membawa nama Indonesia di ajang yang lebih besar pada tahun ini, Olimpiade Paris 26 Juli hingga 11 Agustus. Berdasarkan peringkat kualifikasi, Indonesia akan mendapatkan 2 jatah tunggal putra dan kedua pemain itulah yang berstatus sebagai 2 tunggal putra terbaik Indonesia saat ini. Adapun pada laga Fajarian melawan Chiasso berlangsung ketat. Sejak awal game pertama, Fajarian mendominasi permainan dengan serangan smash Rian dan pukulan backhand Fajar. Ganda Indonesia itu memimpin perolehan poin sejak interval game pertama dan menyudahi laga tanpa kesulitan berarti. Pada game kedua, Fajarian kembali membuka keunggulan meskipun dapat disamakan sebagai interval game kedua. Setelah itu, Fajarian kembali menjaga selisih poin sampai akhir laga. Terkait dengan jumlah kemenangan Indonesia di ajang All England pada 1968 hingga 1980 adalah masa puncak jayanya. Di era ini tercatat 10 kali kemenangan tunggal putra, 8 kemenangan ganda putra, 2 kemenangan ganda putri, dan 1 kemenangan ganda campuran. Di era ini prestasi gemilang ditorehkan oleh Rudi Hartono yang menjadi juara 7 kali beruntun dari tahun 1998 hingga 1974. Era 1981 hingga 1990, tim All England Indonesia mengalami kelesuan. Indonesia hanya mencatat masing-masing 1 kemenangan bagi tunggal putra dan tunggal putri, lalu 2 kemenangan ganda putra. Lanjut di era 1991 hingga 2000, Indonesia mulai bangkit lagi dengan perolehan 3 kemenangan, masing-masing 3 tunggal putra dan tunggal putri, plus 5 kemenangan ganda putra. Saat itu tunggal putra dan putri Indonesia terakhir kali juara pada 1994 melalui Haryanto Arbi dan Susi Susanti. Antara 2001 hingga 2010 lagi-lagi Indonesia pacaklik juara, yaitu hanya 2 kemenangan ganda putra. Tim Indonesia All England mulai bangkit di era 2011 hingga 2023. Tercatat 6 kemenangan ganda putra dan 5 kemenangan ganda campuran. Jadi selama 55 tahun Indonesia mengumpulkan 48 kali kemenangan dengan jumlah 23 kemenangan ganda putra dan 14 kemenangan tunggal putra. Tahun ini goresan prestasi digenapi menjadi 50 kali kemenangan. Semoga dengan momen ini menjadi titik kebangkitan kembali panen juara bulu tangkis Indonesia di gelaran internasional. Maju terus tim bulu tangkis Indonesia.